Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Ketika dunia sibuk memantau eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah, sebuah keputusan mengejutkan justru muncul dari Indonesia. Pada 1 Maret 2026, Panglima TNI memerintahkan seluruh jajaran militer Indonesia berada dalam status siaga 1, tingkat kesiapsiagaan tertinggi dalam sistem kewaspadaan militer nasional. Keputusan ini langsung memunculkan pertanyaan besar. Perang terjadi ribuan kilometer dari wilayah Indonesia. Tidak ada pasukan asing yang bergerak menuju Asia Tenggara. Tidak ada konflik militer langsung yang mengancam wilayah Nusantara. Lalu, mengapa Indonesia sampai meningkatkan status kewaspadaan militernya? Apakah ini hanya langkah antisipasi biasa yang memang selalu dilakukan ketika situasi global memanas? Atau justru ada perhitungan geopolitik yang lebih besar yang sedang dibaca oleh pemerintah Indonesia? Karena dalam geopolitik dunia, seringkali sebuah konflik besar tidak hanya berdampak pada wilayah tempat perang itu terjadi. Gelombangnya bisa menjalar jauh, mempengaruhi energi global, stabilitas ekonomi, hingga keamanan berbagai negara yang berada ribuan kilometer dari pusat konflik. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 28 Februari 2026, sebuah eskalasi besar terjadi di Timur Tengah. Laporan berbagai media internasional menyebutkan bahwa ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat meningkat tajam setelah serangkaian operasi militer yang saling dibalas dalam waktu singkat. Serangan dan respons militer terjadi hampir bersamaan, membuat kawasan itu kembali menjadi pusat perhatian dunia. Pasar energi global langsung bereaksi. Jalur pengiriman minyak yang melewati Selat Hormuz kembali menjadi sorotan, karena sebagian besar ekspor energi dunia melewati wilayah sempit tersebut. Ketika ketegangan di kawasan itu meningkat, perhatian publik global hampir sepenuhnya tertuju pada kemungkinan perang yang lebih luas di Timur Tengah. Banyak analis mulai menghitung skenario terburuk jika konflik berkembang menjadi konfrontasi terbuka antara negara besar. Di tengah situasi seperti itu, pada 1 Maret 2026, sebuah keputusan penting justru muncul dari Jakarta. Panglima TNI mengeluarkan perintah resmi yang memerintahkan seluruh jajaran militer Indonesia meningkatkan status kewaspadaan menjadi siaga 1. Perintah itu tertuang dalam telegram resmi yang dikirim ke berbagai satuan militer di seluruh wilayah Indonesia. Siaga 1 merupakan tingkat kesiapsiagaan tertinggi dalam sistem kewaspadaan militer nasional. Keputusan ini langsung memicu perhatian banyak pihak. Perang yang sedang memanas terjadi ribuan kilometer dari wilayah Indonesia. Tidak ada pergerakan pasukan Iran di Asia Tenggara. Tidak ada operasi militer asing yang mengarah ke wilayah Indonesia. Secara geografis, medan konflik itu berada sangat jauh dari kawasan Nusantara. Namun, keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melihat situasi global dari sudut pandang yang jauh lebih luas daripada sekedar jarak geografis. Isi perintah tersebut bukan berbicara tentang mobilisasi perang atau pengiriman pasukan ke luar negeri. Fokusnya justru berada dalam kesiapan dalam negeri. Berbagai satuan militer diminta meningkatkan kesiapsiagaan personil dan peralatan. Patroli pengamanan diperintahkan diperkuat. Pengawasan udara ditingkatkan selama 24 jam. Unsur intelijen juga diminta memperkuat pemantauan terhadap perkembangan situasi internasional. Langkah lain yang menjadi perhatian adalah perintah untuk meningkatkan pengamanan objek vital nasional. Bandara internasional, pelabuhan utama, pusat energi, dan berbagai infrastruktur strategis dimasukkan ke dalam daftar pengamanan prioritas. Instruksi ini memperlihatkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan kemungkinan dampak yang tidak selalu terlihat secara langsung. Pada saat yang sama, Kementerian Luar Negeri juga mulai melakukan pemetaan terhadap warga negara Indonesia yang berada di kawasan Timur Tengah. Jumlahnya sangat besar.
Ratusan ribu warga Indonesia bekerja dan tinggal di berbagai negara di kawasan tersebut. Dalam kondisi konflik yang meningkat, perlindungan terhadap mereka menjadi salah satu prioritas utama negara. Sejarah menunjukkan bahwa ketika konflik besar meledak di Timur Tengah, dampaknya hampir selalu meluas melewati batas wilayah konflik itu sendiri. Kenaikan harga energi, gangguan jalur perdagangan internasional, perubahan stabilitas politik global, hingga potensi ancaman terhadap fasilitas strategis seringkali muncul sebagai efek lanjutan dari konflik tersebut. Karena itulah, keputusan menaikkan status kewaspadaan militer tidak selalu berarti negara sedang bersiap untuk berperang. Seringkali keputusan itu justru menunjukkan bahwa pemerintah sedang mengantisipasi berbagai skenario yang mungkin muncul ketika situasi global mulai bergerak ke arah yang tidak stabil. Dan pada awal Maret 2026, situasi global memang mulai bergerak ke arah yang membuat banyak negara mulai menghitung ulang tingkat kesiapsiagaan mereka. Pada 3 Maret 2026, dampak konflik Timur Tengah mulai terlihat lebih jelas di berbagai negara yang bahkan tidak berada di dekat wilayah perang. Harga minyak dunia melonjak tajam di pasar internasional. Lonjakan ini terjadi karena kekhawatiran terhadap stabilitas jalur energi yang selama puluhan tahun menjadi salah satu nadi utama perdagangan global. Salah satu titik paling sensitif berada di Selat Hormuz. Jalur laut sempit ini menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia. Hampir 1/5 pasokan minyak dunia melewati jalur tersebut setiap hari. Setiap kali ketegangan militer muncul di kawasan itu, pasar energi global hampir selalu langsung bereaksi. Dalam situasi seperti itu, negara yang bergantung pada impor energi dari Timur Tengah akan merasakan dampaknya lebih cepat. Indonesia termasuk salah satu negara yang sangat memperhatikan perkembangan ini. Sebagian besar impor minyak mentah Indonesia masih berasal dari kawasan Timur Tengah. Selain itu, pasokan gas petroleum cair yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga juga banyak bergantung pada wilayah yang sama. Ketika eskalasi militer mulai meningkatkan risiko gangguan distribusi energi, pemerintah Indonesia segera mulai menghitung ulang kemungkinan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dalam negeri. Pada hari yang sama, pemerintah juga mengungkapkan bahwa 2 kapal pengangkut energi milik perusahaan energi nasional sempat mengalami keterlambatan perjalanan di kawasan Selat Hormuz. Kejadian ini menunjukkan bahwa ketegangan militer di kawasan tersebut sudah mulai mempengaruhi jalur distribusi energi internasional. Dampak lain muncul di pasar keuangan. Pada 4 Maret 2026, nilai tukar rupiah mulai mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Pergerakan ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya ketidakpastian global yang biasanya mendorong investor memindahkan aset mereka ke mata uang yang dianggap lebih stabil. Ketika tekanan ekonomi mulai muncul, pemerintah mulai mempersiapkan langkah antisipasi. Kementerian Energi menyatakan bahwa Indonesia akan mempertimbangkan diversifikasi impor minyak dari wilayah lain untuk mengurangi ketergantungan pada kawasan konflik. Langkah ini bukan keputusan yang sederhana. Perubahan sumber pasokan energi memerlukan penyesuaian kontrak perdagangan, jalur logistik baru, serta kesiapan infrastruktur distribusi yang berbeda. Sementara itu, perkembangan lain juga mulai menarik perhatian pemerintah. Pada 6 Maret 2026, Kementerian Luar Negeri mulai melakukan langkah awal evakuasi terhadap sebagian warga negara Indonesia yang berada di Iran. Jumlah yang dievakuasi pada tahap pertama tidak besar, namun keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai menyiapkan kemungkinan skenario yang lebih serius jika situasi keamanan di kawasan tersebut terus memburuk. Data resmi menunjukkan bahwa ratusan ribu warga negara Indonesia bekerja di berbagai negara Timur Tengah, mulai dari pekerja migran hingga tenaga profesional di sektor energi dan konstruksi. Dalam situasi konflik regional yang berpotensi berkembang, perlindungan terhadap mereka menjadi tanggung jawab yang sangat kompleks. Evakuasi warga negara dari kawasan konflik bukan sekedar operasi transportasi biasa. Langkah tersebut memerlukan koordinasi diplomatik, pengamanan jalur perjalanan, serta kesiapan logistik yang sangat besar. Karena itulah, kesiapan militer seringkali menjadi bagian penting dalam skenario perlindungan warga negara di luar negeri.
Keputusan menaikkan status kewaspadaan militer sejak awal Maret kini mulai terlihat dalam konteks yang lebih jelas. Ketika jalur energi global mulai terguncang, nilai mata uang mengalami tekanan, dan evakuasi warga negara mulai dipersiapkan, rangkaian peristiwa itu menunjukkan bahwa konflik yang terjadi jauh dari wilayah Indonesia mulai menciptakan dampak nyata yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pada 8 Maret 2026, ketegangan di Timur Tengah masih terus menjadi perhatian dunia. Berbagai laporan menyebutkan bahwa situasi keamanan di kawasan tersebut belum menunjukkan tanda mereda. Aktivitas militer tetap berlangsung di beberapa titik strategis, sementara jalur perdagangan internasional yang melewati kawasan itu masih berada dalam pengawasan ketat. Di tengah perkembangan tersebut, perhatian mulai bergeser ke langkah-langkah yang diambil berbagai negara untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari konflik tersebut. Di Indonesia, keputusan menaikkan status kewaspadaan militer sejak 1 Maret 2026 mulai dipahami sebagai bagian dari strategi antisipasi yang lebih luas. Pengamanan terhadap berbagai fasilitas strategis nasional terus diperkuat. Bandara internasional, pelabuhan utama, pusat distribusi energi serta berbagai infrastruktur penting lainnya berada dalam pengawasan yang lebih ketat. Langkah ini merupakan prosedur yang umum dilakukan ketika situasi global memasuki fase ketidakpastian yang tinggi. Fasilitas-fasilitas tersebut merupakan titik paling sensitif dalam sistem ekonomi dan logistik nasional. Gangguan kecil saja pada salah satu titik tersebut dapat memicu dampak yang lebih luas terhadap aktivitas ekonomi dalam negeri. Selain itu, pemantauan terhadap perkembangan keamanan internasional juga diperkuat melalui berbagai jalur intelijen. Informasi mengenai perubahan situasi di kawasan konflik menjadi sangat penting untuk memastikan negara dapat merespons dengan cepat jika terjadi perkembangan yang tidak terduga. Pada waktu yang sama, pemerintah juga terus memantau kondisi warga negara Indonesia yang berada di berbagai negara Timur Tengah. Jumlah warga Indonesia di kawasan tersebut sangat besar dan tersebar di berbagai sektor pekerjaan. Perlindungan terhadap mereka memerlukan koordinasi yang melibatkan berbagai lembaga negara, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, serta unsur militer yang memiliki kemampuan mobilisasi logistik dalam skala besar. Operasi perlindungan warga negara di luar negeri seringkali menjadi salah satu operasi paling kompleks yang harus dijalankan sebuah negara. Jalur evakuasi harus dipastikan aman, transportasi harus tersedia dalam waktu cepat, dan koordinasi diplomatik dengan negara setempat harus berjalan tanpa hambatan. Karena itu, kesiapan militer menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bahwa negara memiliki kemampuan untuk merespons situasi darurat secara efektif. Pada saat yang sama, pemerintah juga terus memantau kondisi ekonomi global yang dipengaruhi oleh konflik tersebut. Perubahan harga energi, gangguan distribusi perdagangan internasional, serta fluktuasi pasar keuangan menjadi indikator yang terus diawasi oleh berbagai lembaga ekonomi nasional. Ketika konflik regional mulai mempengaruhi stabilitas ekonomi dunia, banyak negara biasanya memilih meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan dampak lanjutan yang dapat mempengaruhi kondisi dalam negeri. Langkah seperti ini seringkali tidak terlihat dramatis di permukaan. Tidak ada mobilisasi pasukan besar atau operasi militer terbuka. Namun di balik layar, berbagai sistem kesiapsiagaan negara mulai diaktifkan untuk memastikan stabilitas tetap terjaga. Keputusan meningkatkan kewaspadaan militer yang muncul pada awal Maret 2026 memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia memilih membaca situasi global dengan pendekatan yang sangat hati-hati. Dalam dunia yang semakin terhubung, konflik yang terjadi jauh dari wilayah nasional tetap dapat memicu gelombang dampak yang menjalar melalui energi, ekonomi, keamanan, dan perlindungan warga negara di luar negeri. Ketika sebuah konflik besar terjadi di satu kawasan dunia, dampaknya jarang berhenti hanya di wilayah tempat perang itu berlangsung. Peristiwa yang dimulai dari ketegangan regional seringkali merambat melalui jalur energi, ekonomi, keamanan, hingga perlindungan warga negara yang berada di luar negeri.
Langkah yang diambil Indonesia pada awal Maret 2026 memperlihatkan bagaimana sebuah negara membaca situasi global dengan sangat hati-hati. Peningkatan status kewaspadaan militer bukan sekadar keputusan teknis, melainkan bagian dari upaya memastikan stabilitas nasional tetap terjaga ketika situasi internasional mulai bergerak ke arah yang tidak pasti. Dalam dunia yang semakin saling terhubung, perubahan kecil di satu kawasan dapat menciptakan gelombang besar yang terasa hingga ribuan kilometer jauhnya. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.